Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview sebuah cerpen yang ditulis oleh Edwin Abbott yang berjudul Flatline. Oke, sebelum itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rahmat Fauji. Nama saya Hasan Fadli. Nama saya Muhammad Gugun. Sebelum ke ceritanya, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu tentang satu hal penting, yaitu dimensi. Saya jelaskan sependapatnya saja. Jadi, dimensi adalah ruang yang terbentuk dari sebuah titik. Misalnya hanya sebuah titik. Dimensi dalam titik itu adalah 0 dimensi dan tidak bisa bergerak. Jika titik kedua ditambahkan, maka akan menjadi 1 dimensi dan hanya bisa bergerak maju dan mundur. Lalu tambah 1 titik lagi, maka akan terbentuk 2 dimensi. Di sini, kita bisa maju dan mundur, kiri dan kanan, tapi tidak bisa ke atas dan ke bawah. Lalu, tambahkan 1 titik sejajar dengan titik mana saja, maka akan terbentuk 3 dimensi. Ya, itu adalah kita. Kita bisa maju mundur, kiri kanan, atas bawah. Lalu bagaimana dengan 4 dimensi? Ya, Anda tahu, saya bukan ilmuwan. Lagi pula, cerita kita kali ini tidak akan menceritakan tentang 4 dimensi. Terus apa dong? 2 dimensi. Sebuah kehidupan yang dimana semua orang tidak mengenal atas bawah. Sebuah kehidupan yang dimana semua orang di sana datar. Ya, datar. Tidak memiliki tinggi. Sebelum kita mereview cerpennya, kita bacakan dulu cerpen yang akan kita review. Di suatu dunia, di dalam semesta ini, terdapat sebuah dunia yang unik. Dunia yang dimana semua orang datar. Setiap orang di dunia itu memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi. Mereka memahami kiri dan kanan, maju dan mundur, tapi tidak ada yang mengetahui apa itu naik dan turun. Kehidupan di dunia itu sama halnya seperti yang terjadi di dunia kita. Mereka keluar masuk rumah datar, sibuk dengan urusan-urusan dan hubungan-hubungan datar mereka. Di sana, hiduplah seorang bernama Spade. Ia adalah seorang ahli matematika datar. Spade tinggal dengan istrinya Heart dan anaknya Club. Keluarga yang sederhana dengan rumah datar mereka. Spade selalu bercerita apa yang sedang ia pikirkan kepada keluarganya. Dia yakin bahwa ada 3D. Dia bercerita setiap saat kepada keluarganya. Awalnya, mereka tidak merasa terganggu akan hal itu. Namun, sekian jam berlalu, sekian hari berlalu, dia terus menceritakan akan 3D. Sang istri bahkan menganggap dia terlalu berlebihan akan hal itu. Tak hanya di rumah, Spade juga selalu menerangkan apa itu 3D di universitas kepada para muridnya. Bayangkan kita berjalan ke kiri dan ke kanan. Bayangkan kita berjalan maju dan mundur. Sejauh ini, apakah oke? Sekarang bayangkan dimensi lain. Tegak lurus di antara 2 dimensi lainnya. Kau selalu membicarakan dimensi ketiga. Kau saja tidak tahu di mana dimensi ketiga itu. Emangnya ada? Itu ada dimensi yang Kalau gitu, tunjukkan di mana dimensi ketiga. Spade pun mengambil sebuah alat tulis lalu menggambar konsep 3D. lihat seperti inilah kira-kira dimensi ketiga. Kira-kira kau hanya membual. Yang kau tunjukkan hanyalah gambar aneh yang kau buat untuk mengelabui anak kecil untuk percaya padamu. Semua murid di kelas itu keluar dan menganggap Spade sudah gila. Ia pulang ke rumah dan istrinya menyambutnya dengan wajah yang menunjukkan rasa kasihan. Tidak seperti hari biasanya, Spade kini menyendiri di kamar dan berpikir bahwa ia memang benar-benar sudah gila. Beberapa jam kemudian, muncul makhluk 3D di dunia datar dan tepat di atas Spade. Ia melayang-layang di atas dunia datar.
Makhluk 3D itu berbentuk seperti bola dan mulai memperhatikan dunia tersebut. Kemudian bola itu memutuskan untuk menyapa guna persahabatan antar dimensi. Hai, apa kabar? Saya pengunjung dari dimensi ketiga. Spade kaget dan melihat ke sekeliling kamar yang tertutup dan tidak menemukan seorang pun. Yang lebih buruk lagi, menurutnya sapaan yang datang dari atas seakan berasal dari tubuhnya sendiri. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kegilaan mengalir di dirinya. Apa itu? Mungkin mereka benar. Aku ini gila. Hah? Tuh kan? Kesal karena dianggap penyimpangan kegilaan bola itu turun di dunia datar, kini makhluk 3D berada di dunia 2D. Hanya saja dalam sudut pandang makhluk 2D itu hanya seirisan melintang yang ada di permukaan dunia datar. Hanya titik yang menempel di permukaan dunia datar. Awalnya di sudut pandang Spade, ia melihat setitik kecil yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Namun, kemudian titik itu membesar dan membentuk lingkaran. Wah, siapa kau? Kenapa bisa tiba-tiba muncul? Kenapa kau bisa berubah bentuk? Saya adalah makhluk dari dimensi ketiga. Saya kesini hanya untuk menunjukkan perdamaian antar dimensi. Tidak. Ini pasti tidak mungkin. Ini pasti sebuah halusinasi saja. Aku pasti sudah gila. Merasa tidak percaya keberadaannya, bola itu kemudian membawa Spade ke atas dan membiarkan dia jatuh. Spade melayang-layang dan berputar-putar ke dalam dimensi ketiga yang misterius. Awalnya, Spade tidak mengerti apa yang sedang terjadi, benar-benar di luar pengalamannya. Namun, akhirnya dia menyadari bahwa dia melihat dunia yang nyata dari sudut pandang yang aneh. Dia dapat melihat ke dalam ruangan tertutup, dia dapat melihat keluarga datarnya, dia sedang melihat alam semesta dari perspektif yang unik dan sangat mengenang. Berpergian dengan dimensi yang lain memberikan kenangan yang tak terduga. Layaknya daun, Spade yang sedari tadi melayang-layang di udara akhirnya turun ke permukaan tempatnya di ruang keluarga. Dari sudut keluarganya, di dunia datar, dia tiba-tiba datang ke hadapan mereka. Astaga, ayah dari mana? Kok bisa tiba-tiba ada di depan? Ayah tadi dibawa ke dunia ketiga. Dia tidak bisa menjelaskan dikarenakan di dunia datar tidak ada kata atas dan turun. Sang istri lalu menghampiri dan menepuk-nepuk punggungnya. Apa kau berpikir aku ini gila? Kenapa tidak ada seseorang yang percaya denganku? Aku percaya kok ya. Ayah tiba-tiba muncul di hadapan itu bukanlah hal yang wajar. Aku yakin ayah pasti akan menceritakan kejadian ini. Tapi tidak tahu apa itu atas dan bawah. Kemunculan ayah yang tiba-tiba sudah cukup untuk membuktikan bahwa 3D itu ada. Tamat. Tema yang diambil dari cerita di atas adalah tentang kehidupan lain, menceritakan tentang kehidupan yang belum kita kenali, menceritakan tentang lika-liku hidup di dalam dunia itu. Sudut pandang yang diceritakan adalah sudut pandang dari tokoh Spade, sang pemeran utama, dengan karakter yang pintar dan juga memiliki imajinasi yang tinggi. Lalu ada Hurt sebagai pemeran pembantu yang memiliki tokoh baik. Lalu ada Cloud yang selalu mendengarkan apa yang ayahnya ceritakan, dan ada bola yang berasal dari dunia lain dengan karakter yang sebenarnya baik, cuma ya kayak gak dianggap sama Spade, terus dia kesal. Amanat yang bisa diambil dari cerita yang tadi adalah kepercayaan diri itu penting. Seseorang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri akan selalu menyalahkan dirinya sendiri, selalu berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, karena yang sempurna semua cinta kepada-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.